Oke, baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kegiatan asinkronus ini kita dapat tugas kelompok yang nanti ada 2 tugas ya, yaitu yang pertama adalah membuat video mengenai kebaikan dan keburukan yang bisa kita tangkap ya dalam materi berakhlak. Materi agenda kedua ini. Dan yang kedua itu adalah pembuatan PPT. Nah, untuk yang pembuatan video ini, kita akan membahas, kita akan berdiskusi mengenai apa saja nih sebenarnya yang bisa kita lakukan dan yang tidak bisa kita lakukan sebagai ASN yang profesional ke depannya, apa yang harus kita lakukan dan yang tidak bisa kita lakukan. Nah, mungkin nanti dari teman-teman bisa menyampaikan apa sih contoh-contoh dari berakhlak itu gitu ya, dari berakhlak itu yang baik dan yang buruk. Nah, mungkin seperti itu saja. Kita mulai aja. Dari teman-teman ada tidak yang bisa menyampaikan contoh dari yang bisa, yang baik itu ya, dan yang buruk itu. Silakan. Dari Pak Topik mungkin ya. Gimana sih menurut Pak Topik itu? Contohnya dari yang berakhlak, kan berakhlak itu adalah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian K-nya itu adalah kompeten, kemudian harmonis, ya, kemudian loyalitas, adaptif, dan kolaboratif. Oke. Ya, kalau untuk pandangan saya berkaitan dengan berorientasi pelayanan yang kita ketahui bersama, ini kan erat kaitannya dengan masyarakat ataupun dengan para siswa maupun para wali siswa. Kalau kita bisa ambil contoh terkait dalam pelayanan yang baik ataupun yang buruk, salah satu poin contoh seperti kita absensi saja, datang ke sekolah, kalau sekiranya kita terlambat, berarti itu menunjukkan salah satu poin hal yang tidak baik. Yang bagaimana seharusnya kita harus lebih dahulu melakukan absensi atau kehadiran di lingkungan sekolah, minimal 10 menit dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu salah satu poin di dalam pelayanan. Ataupun yang kedua, masih berkaitan dengan orientasi pelayanan saat kita proses pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di lapangan. Kita memberikan pembelajaran yang memang durasinya itu sudah ditentukan, misalkan 40 menit ataupun 45 menit. Sedangkan saat implementasinya, kita mengurangi waktu. Yang seharusnya 40, 30 menit baru berjalan, kita sudah selesai. Jadi itu salah satu poin menandakan, wah kita tidak prima nih dalam memberikan pelayanan. Yang seharusnya harus 40 menit, tapi kita potong menjadi sekian menit. Nah, itu salah satu di poin di orientasi pelayanan. Kemudian di akuntabilitas. Kalau kita bisa lihat, akuntabilitas itu bagaimana kita dituntut untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap tugas kita, ataupun terhadap sesuatu yang kita lakukan, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita bisa ambil contoh, apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ada masukan di poin kedua, akuntabel? Bertanggung jawab, contohnya mungkin ini kali ya Pak, pembuatan RPP ya. Nah, ya, bisa kita membuat RPP gitu ya, berarti ya artinya itu udah tanggung jawab ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita kadang-kadang malas ya bikin RPP, nah itu tidak akuntabel tuh ya. Ya, betul Pak. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Bisa lagi Pak, ketika atasan kita memberikan kepercayaan kita untuk mengikuti pelatihan atau seminar apa, kita itu harus menerimanya dan harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, betul, Wida.
Ya seperti kita dijadwalkan Pak Taufik atau Bu Ida, kamu tanggal sekian melaksanakan penugasan ya seminar ini jam sekian jam sekian. Nah kita menyampaikan siap Ibu, siap Bapak, tapi kenyataannya pas hari H kita tidak melakukan, kita tidak mengikuti seminar. Itu salah satu mungkin poin yang tidak bertanggung jawab dalam akuntabel. Atau kita buat laporan fiktif nih, laporan keuangan yang memang kita ditugaskan oleh jajaran pimpinan untuk membantu penugasannya. Kita buat laporan yang memang tidak sesuai dengan realita. Nah, itu salah satu mungkin tindakan di poin tersebut nih, di poin akuntabel ini. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Topik. Berarti tadi yang bisa kita tangkap berorientasi pelayanan itu adalah salah satunya kita harus tepat waktu ya. Itu kalau misalkan kita tidak tepat waktu, itu artinya sebuah korupsi ya yang kita lakukan gitu. Betul, Pak. Nah, ternyata korupsi itu ada di sekolah juga ya, bukan hanya di institusi yang lain seperti itu ya. Betul, Pak. Korupsi tidak berkaitan dengan hanya uang. Iya, betul. Korupsi waktu paling banyak, Pak. Oke, baik. Yang lain, Bapak Ibu bisa ditambahkan. Tadi kan sudah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten. Nah, kompeten apa nih kompeten nih? Tadi sudah dibahas nih, Bapak sama pemateri kita. Sempat kita diskusikan juga nih di kompeten. Bisa ditambahkan? Ya, kompeten misalkan contohnya Pak, kita punyalah sedikit ilmu tentang IT gitu kan. Kan sekarang zamannya era globalisasi ya kan. 4.0 terus di mana guru harus pintar dengan IT apalagi zaman kemarin PJJ seperti ini. Ya, jadi apabila kita memiliki sedikit ilmu tentang IT, misalkan kayak misalnya guru SD dulu banyak yang sudah tua-tua gaptek dengan Google Classroom ya. Gitu kan, kita bisa mengajarkan pada mereka gitu sampai mereka paham atau bisa memakainya dengan mudah. Ya kalau kayak di saya di SMA saya menggunakan LMS juga atau e-learning sama seperti yang kita pakai dalam kegiatan ini. Ya, di mana yang tidak bisa juga ya kita akan bantu pelan-pelan di mana cara mengasih tugas, gimana cara memberikan nilai, gimana cara memberikan materi di dalam e-learning tersebut. Mungkin seperti itu Pak, contohnya Pak. Berarti kompeten itu adalah bagaimana kita itu berusaha ya bekerja keras belajar lagi ya. Gitu. Belajar dengan giat lagi Pak. Ya, kalau misalkan kita malas belajar bagaimana tuh Pak? Nah itu dia Pak. Murid aja kita suruh belajar, masa gurunya nggak mau belajar lagi. Berarti belajarlah sepanjang hayat ya. Prinsipnya seperti itu aja. Jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki sekarang, karena ilmu itu selalu berkembang. Itu aja yang saya pelajari. Harus semangat ya, walaupun udah tua ya. Kadang kan ada yang bilang, wah saya udah tua nih, udah kagak mampu lagi untuk belajar. Nggak ada ya. Padahal nggak ada Pak, terus sampai liang lahat, bener nggak? Betul sekali. Tujuh. Ya. Tapi ingat juga nih Pak, kita sebagai misalkan kita sekarang masih muda nih. Ya, nanti kita di usianya udah 50 tahun, ada ilmu baru dikasih tahu sama yang muda gitu. Jangan sampai kitanya juga nggak mau gitu. Banyakan kan seperti itu juga yang sekarang gitu. Yang terjadi ya Pak. Ya banyak terjadi. Misalkan ya mohon maaf guru SD dulu yang udah usianya 55 tahun suruh pakai GCR nggak mau. Udah saya pakai WhatsApp aja gitu. Itu malah memberatkan mereka sebenarnya. Pakai WhatsApp mereka harus download satu persatu, mereka harus memenuhi ponselnya yang jelas, storage-nya, ya kan, itu udah pasti. Padahal kita kasih pembelajaran yang lebih mudah, makanya kita harus menerima ilmu dari mana saja, yang penting ilmu itu bermanfaat. Itu aja sih Pak. Betul. Terima kasih ya Pak Rahmat. Oke, kemudian kita masuk ke harmonis ya. Nah, harmonis, keterpaduan. Gimana sih contohnya itu harmonis kalau di sekolah itu? Gimana Pak? Harmonis seperti rukun ya. Jadinya antara, kalau menurut saya antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lain tidak saling menjelekkan gitu. Misalkan ngapain belajar seni, emangnya nantinya mau jadi artis gitu. Ngapain belajar IPA gitu. Bisa gitu kan ya Pak? Apa bagaimana? Bisa. Ya, betul ya. Kita menghargai perbedaan ya. Ya. Terkadang kita yang IPA ini malahan kadang ya, misalkan
mengkerdilkan IPS gitu ya kan, atau yang IPS mengkerdilkan yang IPA seperti itu. Nah, itu banyak seperti yang di sekolah seperti itu ya gitu. Padahal kita harus menghargai perbedaan. Ya, Pak. Bisa juga Pak membangun lingkungan yang kondusif di lingkungan kerja. Iya, lingkungan yang Ya. kondusif, benar-benar. Jangan Juga- saling bersaing ya, betul ya. Betul. Benar. Saling menolong, membantu. Menjalin komunikasi yang baik ya Bu antar teman sejawat ya Bu ya. Betul. Ya, benar-benar. Saing Ataupun- asal sehat boleh, Pak. Nah, betul. Yang penting bukan menjatuhkan. Betul. Ataupun kita bisa berkomunikasi antar jenjang level atau mungkin yang paling terendah itu kan MGMP di Nah, sekolah. kadang MGMP aja nggak akur gimana itu nanti. Nah, kalau kita tidak bisa berkomunikasi, menjalin komunikasi antara jenjang level, misalkan kelas 7 materinya apa, subnya apa, ada yang udah setelah masing-masing aja, yang penting jalan. Nah, kan seperti itu berarti tidak terjalinnya harmonis komunikasi yang baik. Padahal dengan kita bisa berkomunikasi yang baik, ini akan meningkatkan juga nanti kualitas dalam proses pembelajaran yang diciptakan. Betul Itu sekali, mungkin Pak. Pak Yosep. Ya, berarti intinya adalah kita harus junjung Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul, Pak. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kita banyak di perbedaan pasti ya. Gitu, bahkan dalam rumah tangga aja kita pasti berbeda dengan istri, bener gak? Betul sekali. Tapi pasti berbeda nih pandangannya sama istrinya, atau Bu Dewi Alhamdulillah, Pak, berbeda harmonis. pandangannya sama dengan suaminya. Pasti, karena kan kita dua kepala, bener gak? Betul. Gimana caranya kita itu harus harmonis seperti itu ya, benar ya. Kemudian loyal ya. Nah, loyal. Apa sih ini loyal gitu? Contohnya apa sih? Loyal. Loyal mungkin di saatnya, bukan waktu kerja, ataupun memang di hari libur, tiba-tiba pimpinan menelpon, Bapak dapat tugas untuk hadir ke sekolah, kita ada rapat dadakan. Nah, kalau sekiranya kita menjalankan, berarti kita mempunyai loyalitas tinggi. Namun kalau kita beralasan, aduh hari libur aja masih kerja, nah berarti kan itu kita tidak loyal terhadap tugas yang diberikan. Mungkin itu Pak Yosef. Dedikasi ya. Nah, dedikasi. Ya. Nah, itu yang diperlukan. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah dedikasi, loyalitas ya. Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan kepada kita ya, tapi apa berikanlah. yang kita berikan kepada negara, loyalitas. Kemudian apalagi adaptif ya. Nah, adaptif nih. Apa itu adaptif? Mungkin Bu Ida ya, Bu Ida Arida. Gimana sih adaptif itu? Jadi kalau adaptif yang tadi saya tangkap dari Bu Yuliar itu, jadi kita itu bisa mengkondisikan dimanapun kita berada. Contohnya gini, karakteristik alami yang bisa dimiliki makhluk hidup itu bertahan hidup untuk menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Ya, contohnya apa ya? Contohnya apa ya, Pak? Contohnya. Contohnya apa? Nah, kalau pandangan saya nih, tadi yang sempat dibahas oleh Pak Rahmat, ada salah satu guru senior yang memang di instansi tersebut proses belajarnya menggunakan classroom. Sedangkan guru yang bersangkutan tidak mau. Nah, padahal kita kan harus beradaptasi dengan kondisi, tempat, lingkungan kita berada. Kita tidak bisa serta-merta menolak. Nah, ini akan menghambat nanti kinerja dan target dari pencapaian sekolah tersebut atau tempat tersebut. Nah, mungkin bisa ke sana, Pak Yosef atau Pak. Ya, mungkin seperti itu contohnya. Ya, apa namanya, manusia itu kan memang butuh yang namanya penyesuaian ya. Memang dari itu, kalau yang kita pelajari masa lalu nih, materi saya, sejarah, itu kan kita ada masa purba ya, yang katanya itu masih alatnya sederhana ya, sampai kemudian masanya modern, sampai sekarang itu. Dulu itu kan belum ada yang namanya gadget ya, belum ada yang namanya HP ya, kemudian belum ada yang namanya laptop, tapi zaman sekarang itu kan ada yang namanya HP, ada yang namanya laptop ya, otomatis kita harus bisa menyesuaikan nih ya. Kalau misalkan kita tidak adaptif, tidak bisa menyesuaikan, ya udah mati ya kan. Orang itu pasti harus bergerak, semua makhluk itu pasti harus bergerak seperti itu, sehingga dia apa namanya bisa tetap
bertahan ya, survive gitu ya dalam kehidupan ini gitu, karena tadi penyesuaian dirinya dari masa purba sampai masa modern pasti perlu yang namanya penyesuaian seperti itu gitu. Oke, yang terakhir adaptif kolaboratif. Nah, gimana Bapak Ibu kolaboratif? Seperti ini Pak, kita berdiskusi. Betul ya, kolaboratif kayak sekarang ya kita ya, Betul, ngobrol, Pak. diskusi ya kan. Iya, Gitu. untuk pencapaian Santai ya. salah satu tugas. Iya, di sini kan kita berbeda-beda pelajaran ya. Ada Betul, Pak. yang PAI, sejarah, ada yang guru SD. Nah ini kolaboratif nih. Di sini kita mungkin bisa saling sharing ya, ya Bu Dewi ya. Bu. Ya, bisa juga ke di sini ada yang Bu Ida, Bu guru SD ya, biasanya ada imunisasi Bu, vaksin yang imunisasi SD itu Bu biasanya diselenggarakan di sekolah. PTT ya. Ya, terus kemarin DPT. juga percepatan vaksinasi COVID itu Oh, iya. minjem sekolah itu Ya. minjem sekolah saya kebetulan. Jadi Oh iya, betul. ya gitu kan ya, Bu. Ya, itu kolaboratif yang bagus ya, gitu ya. Kolaboratif pelayanan Pak antara Pelayanan. dinas kesehatan dengan dinas pendidikan, di mana mereka menggunakan tempat kita untuk vaksinasi gitu. Iya, betul. Yang dilakukan itu sudah sering biasanya. Ya, nah Mungkin kita cukupkan saja ya diskusi kita ya, walaupun sebenarnya banyak hal yang mungkin bisa kita diskusikan lagi, tapi karena keterbatasan waktu ya, maka kita akhiri saja diskusi ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. alhamdulillah. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Taufik. Sama-sama Pak Yosef. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak semua. Ya, Ibu Dewi, Ibu Ida, terima kasih.